Selamat pagi, Nak. Salam sehat untuk kita semua. Masih bersama saya dengan Mem Ida Sinaga. Ingat, seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran kita berdoa dulu ya, Nak. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, di pembelajaran hari ini kita sudah masuk tema 2, subtema 2, pembelajaran ketiga. Muatan hari ini adalah muatan IPA dan Bahasa Indonesia. Nah, kita masuk ke muatan IPA terlebih dahulu ya, Nak. Di sini kita membahas tentang cara aman memanfaatkan energi listrik. Energi listrik dimanfaatkan untuk aktivitas sehari-hari. Ya, Nak. Listrik digunakan untuk menghidupkan peralatan listrik di rumah. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di bawah ini merupakan contoh dari alat atau barang elektronik, Anak. Nah, di sini ada seperti lampu, televisi, setrika listrik, dan juga rice cooker. Nah, keempat barang elektronik tersebut membutuhkan arus listrik agar dapat berfungsi sesuai kegunaannya, ya, Nak. Nah, di sini energi listrik harus digunakan dengan tepat agar tidak menimbulkan bahaya. Bahaya seperti apa? Seperti ini, ya. Bisa juga seperti ini, atau bahkan seperti ini. Kamu mau seperti ini? Tidak mau, karena ini salah satu contoh bahaya jika kamu penggunaan listriknya tidak dengan tepat. Nah, berikut cara menggunakan energi listrik dengan aman. Yang pertama, saat kamu menghubungkan kabel ke stop kontak, tangan harus kering ya, Nak. Perhatikan gambar berikut. Pastikan tangan kamu kering. Kalau tidak kering, itu akan bahaya buat kamu. Yang kedua, jika ingin meninggalkan rumah, pastikan kamu mencabut kabel dari stop kontak. Ya, Nak. Nah, cara pencabutannya juga hati-hati. Jangan sembarangan kamu mencabut, ya. Yang ketiga, saat menghidupkan saklar, tangan harus dalam keadaan kering, ya. Nah, perhatikan gambarnya, Nak. Walaupun saklar seperti ini kelihatan aman, kamu juga perlu berhati-hati dengan keadaan tangan yang harus kering. Yang keempat, kabel yang dihubungkan ke stop kontak harus sesuai dengan jumlah lubang dan tidak saling bertumpuk. Nah, di sini Mem akan memberikan dua gambar. Nah, kira-kira mana penggunaan yang benar, Nak? Yang di atas atau gambar yang di bawah? Jawabannya apa? Iya, yang di atas. Ini adalah cara penggunaan energi listrik yang benar, ya. Yang di bawah ini namanya sudah saling bertumpul, terlalu padat dia, Nak, ya. Seperti ini bisa juga menimbulkan bahaya, ya, Nak, ya. Ini adalah cara yang salah. Jadi kamu harus ingat, tidak boleh saling bertumpuk, ya. Nah, yang perlu kita hindari dalam penggunaan listrik. Perhatikan, di sini cara pencabutannya salah ya, Nak. Tidak boleh seperti ini. Salah-salah tarik, ini juga bahaya untuk kamu. Nah, perhatikan gambar yang satunya lagi, Nak. Nah, di sini salah satu badan dari kabel ini sudah terkelupas. Nah, kalau sudah terkelupas seperti ini, sebaiknya tidak kamu gunakan lagi. Jikapun ingin kamu gunakan lagi, silakan kamu tutup dengan solasi ban ataupun sejenis lainnya yang dapat menutup ini. Ya, Nak. Nah, di sini saat menghubungkan stop kontak, pastikan tidak dalam keadaan basah ataupun ada genangan air ya, Nak. Jika ada itu sangat berbahaya. Dan yang terakhir, jauhi dari jangkauan anak-anak. Ya, anak-anak ataupun balita. Karena mereka belum tahu, Nak, mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang aman mereka tidak tahu ya. Jadi hindari penggunaan stop kontak jangkau oleh anak-anak maupun balita, ya. Nah, sekarang kita masuk ke muatan bahasa Indonesia tentang teks petunjuk. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang teks petunjuk, karena apa itu teks petunjuk?
Iya, teks petunjuk adalah arahan untuk melakukan sesuatu. Perhatikan gambar berikut ya, Nak. Nah, teks petunjuk bertujuan untuk menjelaskan pembuatan sesuatu maupun penggunaan sesuatu, ya kan? Perhatikan contoh berikut. Di sini ada teks petunjuk cara membuat kipas. Nah, di sini teks petunjuk menjelaskan pembuatan sesuatu. Nah, di sini kita akan membuat teks petunjuk menggunakan listrik dengan aman. Apa-apa saja. Yang pertama, menyalakan atau mematikan peralatan listrik dalam kondisi tangan yang kering. Yang kedua, tidak mencolokkan banyak steker dalam satu stop kontak. Yang ketiga, memadamkan peralatan listrik setelah digunakan. Dan yang keempat, tidak meninggalkan peralatan listrik dalam keadaan menyala. Itu adalah contoh dari teks petunjuk menggunakan listrik dengan aman. Ya, Nak? Nah, kita sudah masuk tugas. Untuk tugas hari ini, muatan bahasa Indonesia. Tugas kamu adalah buatlah satu contoh teks petunjuk cara menggunakan sesuatu. Ingat ya, Nak, menggunakan sesuatu. Karena kita berhubungan dengan energi listrik yang ada, mau kalian membuat teks petunjuk cara menggunakan sesuatu, lebih khususnya barang-barang elektronik yang ada di dalam rumah kamu ya, Nak. Buat cukup satu saja. Oke. Contohnya bisa seperti cara menggunakan televisi, cara menggunakan radio, dan sebagainya. Tapi jangan cara menggunakan setrika listrik ya, Nak. Karena video sebelumnya kan kita sudah ada itu ya contohnya. Buatlah yang lain ya, Nak. Ingat alat elektronik yang ada di rumah kamu. Oke. Nah, pembelajaran kita selesai sampai di sini. Ingat, tetap semangat dalam belajar. Salam dari